Hai, selamat datang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya atau sharing-sharingnya terkait dengan bisnis online ya. Kalau video series ini judulnya 5 juta sebulan dari internet. Tapi sebelum masuk ke hal-hal yang teknis, saya mau semua orang yang dalam tanda kutip belajar bisnis atau sharing bisnis dengan saya itu punya mindset yang benar dulu, oke, supaya bisnisnya nanti bisa jangka panjang. Dan mindset yang sekarang mau kita bahas adalah bekerja dengan perencanaan. Yuk kita bahas. Nah, kalau mau menjaya, banyak banget yang Oke, jadi saya punya cerita juga nih terkait dengan bekerja dengan perencanaan atau dengan rencana ya. Back in 2004, kalau nggak salah saya, pada tahun 2004 di situ adalah kali pertama saya berbisnis secara yang lebih serius ya. Yaitu saya bisnis di multi level marketing di MLM. Nah, MLM X lah ya. Nah, jadi ketika saya ikutin beberapa event dari MLM tersebut gitu, saya kan bertemu dengan banyak orang yang lebih senior ya. Di luar upline saya ketemu dengan orang banyak yang sudah ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, jadi ada dua potret yang berbeda saya lihat di event-event MLM. Yang pertama adalah ada sekelompok orang, sekelompok kecil orang yang dia baru saja mulai di bisnis itu, kayak yang 6 bulan, 7 bulan, bahkan mungkin paling lama kayak setahunan, tapi achievementnya, award yang diterima itu sudah banyak, komisinya sudah besar, ada yang sudah dapat kendaraan, ada yang sudah dapat umroh, haji dan seterusnya ya. Nah, tapi juga ada orang-orang banyak, ini yang kelompoknya lebih banyak lagi nih, yang udah bahkan 2 tahun, 3 tahun di perusahaan itu berbisnis, tapi nggak dapat apa-apa. Komisinya juga baru ratusan ribu, oke? Nah, ketika saya tanya-tanya gitu, atau saya banding-bandingkan gitu, apa sih yang ngebedain mereka berdua ini, dua kelompok ini kenapa berbeda, apa yang membedakan? Ketika saya sharing dengan salah satu leader di MLM itu yang cukup besar achievementnya atau reward yang dia terima, komisinya juga cukup besar, dia selalu bilang gini, saya malam sebelum tidur itu saya akan evaluasi hari ini saya ngapain aja, dan ini yang paling penting, saya merencanakan besok mau ngerjain apa. Saya mau presentasi kemana, saya mau prospek kemana, saya mau ngantar produk ke siapa. Semuanya sudah terschedule, bahkan minute by minute. Dia itu sampai 30 menitan loh. Misalnya dari jam 7.30 dia keluar rumah pagi, di jalan mungkin setengah jam 8 udah nyampe ke rumah prospek yang pertama. Berikutnya 30 menit berikutnya sudah selesai. Saya nggak tahu apakah hasilnya closing atau tidak. Hasilnya bukan bagian dari cerita video ini ya. Tapi intinya adalah dia betul-betul merencanakan aktivitas hariannya. Begitu setiap hari terakumulasi hingga akhirnya tanpa dia sadari itu sudah menjadi kesuksesan di karir MLM-nya dia. Jadi ada yang 6 bulan itu sudah punya komisi, let's say mungkin belasan juta, dan sudah dapat komisi kepemilikan kendaraan tertentu ya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nah, sementara ada orang yang lain yang tadi saya ceritakan udah 2 tahun di MLM itu tapi nggak dapat apa-apa, untungnya masih semangat ya datangin acara-acara gitu. Pas saya tanya, memang kebanyakan adalah modal semangat aja. Jadi ini bahaya ya. Dalam hal apapun, semangat tanpa ilmu dan rencana itu petaka. Jadi mulai sekarang kalau Anda mau sukses di bisnis, termasuk di bisnis online, Anda harus bekerja dengan perencanaan yang jelas. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan adalah bahwa sukses yang besar, kan di awal video kita sudah bicara visi ya, Anda punya cita-cita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi Anda mau jadi apa, bisnisnya mau sebesar apa, omsetnya berapa, dan seterusnya. Nah, sukses yang besar itu merupakan akumulasi dari sukses-sukses kecil yang Anda cicil, yang Anda tabung setiap hari.
Saya dulu ada pengalaman yang sebenarnya kurang nyaman buat saya, tapi saya harus lakukan kalau saya mau sukses, kalau saya mau dapat apa yang saya cita-citakan di visi saya. Yaitu, ini mungkin juga nggak enak buat beberapa orang ya. Salah satu kekurangan saya adalah insomnia. Saya itu sulit sekali tidur malam, yang akhirnya berefek pada otomatis bangun pagi saya nggak bisa pagi. Pagi saya itu jam 11 atau jam 12 siang. Oke, jadi kan bisnis saya kan rada-rada mentok ya. 2 tahun pertama itu bisnis saya biasa-biasa aja gitu. Sementara orang lain, ya walaupun kita nggak perlu ya ngukur sukses kita dengan sukses orang lain, tapi dalam hal yang positif boleh-boleh aja kita bandingkan. Jadi saya punya teman yang bisnisnya itu bahkan lebih muda usia perusahaannya dibanding perusahaan saya, tapi kok skyrocketnya terlalu cepat gitu, kayak lebih cepat jauh dibanding saya. Dia dalam 2 tahun sudah punya karyawan hampir 100 orang, omsetnya sudah hampir 1 miliar per bulan. Itu sudah lama loh, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Sementara saya masih aja belasan juta. Kok lama ya, saya searching di internet. Nah, salah satunya adalah saya malas bangun pagi atau nggak bisa bangun pagi. Ketika saya mulai aktivitas itu orang-orang sudah omsetnya udah dapat 100 juta, saya baru bangun. Oke, kenapa saya bisa seperti itu? Karena malamnya saya nggak punya rencana. Saya nggak rencanakan jam 8 saya harus ngapain, jam 9 harus ngapain. Kalaupun saya buat perencanaan rasanya sia-sia. Nah, jadi akhirnya karena menurut saya waktu itu, kan intinya kan saya jadinya punya 2 pilihan dong. Saya mau terus dengan gaya hidup saya, oke, dengan tidur telat setiap hari, dan bangunnya juga otomatis terlambat, atau saya lebih peduli dengan cita-cita saya, dengan bisnis saya, dengan visi saya. Akhirnya saya memilih, oke, I go for my business. Saya memilih bisnis saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus sukses kecil dulu. Apa itu? Bangun pagi dulu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, sukses yang besar itu adalah akumulasi dari sukses-sukses yang kecil. Nah, sekarang masuk ke agak teknis nih soal perencanaan pekerjaan. Nah, apa-apa saja yang masuk ke dalam perencanaan. Jadi, prinsipnya gini ya, kita rencanakan apa yang kita kerjakan, itu satu poin. Dan poin yang kedua adalah kita kerjakan apa yang direncanakan. Jangan sampai merencanakannya jago, bagus perencanaannya, eksekusinya nggak ada, ya sama aja, nggak ada hasil. Atau ada orang yang kerja aja tanpa perencanaan, itu sama kayak yang teman saya yang di MLM tadi. Dia udah 2 tahun jualan, terus prospek, terus ya downline-nya dikit-dikit aja. Saya yang baru 4 bulan itu, karena saya ngikutin leader saya ya, baru 4 bulan saya langsung downline saya itu cukup besar waktu itu, sekitar 2.000 sampai 3.000, saya juga udah lupa, udah lama banget itu, tahun 2004. Nah, jadi prinsipnya itu, rencanakan pekerjaannya, kerjakan perencanaannya. Nah, untuk bisnis online atau bisnis apa-apa saja yang bisa kita rencanakan. Pertama adalah strategi. Oke, misalnya kan kita sudah buat cita-cita ya atau target. Saya mau buat gini. Nah, buat strateginya seperti apa? Anda breakdown, Anda pecah-pecah dia ke dalam bentuk strategi-strategi sampai ke strategi-strategi kecil sehingga dia bisa menjadi actionable plan atau perencanaan yang bisa di-actionkan, yang bisa dibagi dalam bentuk waktu per jam. Kalau saya begitu, 1 jam ini saya kerjanya ini, 1 jam ini saya kerjanya ini, 1 jam ini kerjanya ini. Yang nanti secara akumulasi kalau dikumpulkan ujung-ujungnya dia akan menghasilkan sesuai dengan target. Ya, itu yang pertama soal rencana. Yang kedua adalah antisipasi. Nah, bisnis ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, risikonya dan lain-lain, banyak sekali. Nah, jadi Anda juga harus punya antisipasi itu. Supaya apa? Nanti ketika misalnya bisnis Anda nih, Anda udah buat perencanaan tadi ya. Ketika perencanaan tidak sesuai dengan harapan, kan sering kali ya. Dan malah mungkin kalau saya boleh mengatakan, Anda harus punya selalu worst case scenario atau skenario terburuk. Harus punya skenario terburuk, harus punya antisipasi, poinnya itu. Harus punya antisipasi setiap merencanakan sesuatu. Harus ada, ini bukan negative thinking sebenarnya, tapi if
this does not work, kalau nggak berhasil, Anda buat apa? Itu yang dimaksud dengan antisipasi dan dia masuk ke dalam perencanaan. Jangan nanti di tengah jalan, ketika Anda sudah overconfident nih, udah percaya diri banget, wah ini it's going to work, it's gonna work. Pasti, nggak mungkin nggak jalan, nggak mungkin nggak sukses, pasti. Kan pengusaha harus yakin. Bocor juga tuh. Gagal juga tuh kalau Anda nggak antisipasi. Dan itu perencanaannya belum sempurna kalau tidak ada antisipasinya. Jadi Anda harus list, ada data, kalau ini nggak jalan, saya harus ngerjain apa. Kalau ini yang terjadi, ngerjain apa. Semuanya bisa kok diprediksi. Jadi buat prediksi-prediksi skenario terburuk. Dan yang selanjutnya yang harus Anda rencanakan juga atau masuk dalam perencanaan adalah solusi. Kalau misalnya perencanaannya nggak jalan sesuai dengan harapan saya, berarti kan ada masalah tuh. Oke? Dan syukurnya karena antisipasinya sudah kita buat dari awal ketika merencanakan, maka juga kita sudah siapkan solusinya. If this happens, maka kita kerjakan yang ini. Kalau nggak jalan juga, kita kerjakan yang ini. Sampai ada exit strateginya. Saya itu ketika merencanakan sesuatu, selalu ada exit strategi. Exit strategi itu adalah strategi jalan keluar. Kalau udah numpuk masalahnya, udah nggak tahu lagi gimana caranya, selalu harus ada exit strategi. Strategi keluar dari masalah. Nah, bagian dari perencanaan juga kalau dalam bisnis online adalah ini yang ada kaitannya dengan kenapa saya menamakan video series ini dengan 5 juta per bulan dari internet. Kenapa? Karena dalam bisnis harus Anda rencanakan juga Anda maunya omset berapa, mau punya penghasilan berapa. Itu bagian dari perencanaan. Oke, jadi kalau ada yang nanya, kok duit mulu sih, kok belum apa-apa udah ngomongin duit? No, bukan itu. Ini soal dari awal kita sudah merencanakan target kecilnya, paling dekat saya punya segini, gitu loh. Ya, mau berapa? Dan yang kedua, setelah kita sudah tahu angkanya berapa lama kita mau mencapai angka itu. Nah, misalnya kalau dulu saya punya cita-cita, katakanlah bisnis saya omsetnya 100 juta per bulan, contoh. Oke? Nah, saya kasih waktu, target, dalam waktu 6 bulan, saya harus bisa capai itu, 100 juta per bulan. Oke? Nah, kalau sudah ada target uangnya atau angkanya, dan sudah ada waktunya, maka otomatis akan berjalan perencanaan-perencanaan yang lain, yang seperti sudah kita bahas tadi. Strateginya kayak apa? Terus kalau misalnya nggak jalan itu antisipasinya apa, solusi-solusi pilihan-pilihannya apa saja, skenario terburuknya apa, jalan keluarnya gimana. Semuanya sudah tergambar. Jadi ketika udah ada masalah, kita nggak terlalu kaget lagi dan nggak terlalu down. Kita fokus ke solusi. Oke, jadi key points atau kunci dari video kali ini adalah if you fail to plan, that means you plan to fail. Oke, ini peribahasa yang umum ya dalam bahasa Inggris. Kalau Anda gagal merencanakan pekerjaan Anda, bisnis Anda, berarti Anda merencanakan bisnis Anda untuk gagal. Sekali lagi saya ulangi ya, biar benar-benar nancep nih. Kalau Anda gagal merencanakan bisnis Anda, maka Anda sebenarnya tanpa Anda sadari, Anda sedang merencanakan kegagalan untuk bisnis Anda. Jadi ini betul-betul sangat penting sekali. Bisnis itu nggak bisa modal semangat doang. Apalagi ini mohon maaf nih kalau habis baca buku motivasi, ikut seminar motivasi, semangat go 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 go, kalau nggak ada perencanaan yang jelas untuk sampai ke sukses yang Anda mau, yang Anda definisikan, maka itu cuman mimpi di siang bolong. Jadi jangan lupa pastikan Anda punya mindset saya harus rencanakan kesuksesan saya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Seperti biasa, kalau misalnya Anda punya pertanyaan terkait dengan bisnis Anda, baik itu bisnis offline atau online, digital marketing, apapun, silakan jangan segan-segan untuk DM saya aja langsung di Instagram saya. Linknya ada di deskripsi di bawah video. Dan kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like-nya dan juga subscribe kalau belum. Dan share video ini juga ke teman-teman yang lain karena saya yakin sekarang ini banyak sekali orang yang pengen bisnis, baik itu offline apalagi online, apa-apa sekarang sudah mau bisnis online, hijrah dari offline ke online. Saya yakin mereka juga membutuhkan suplemen-suplemen atau video-video seperti ini, jadi silahkan share aja karena sharing is caring. Dan jangan sampai juga manfaatnya berhenti untuk Anda aja. Thank you for watching.
Bye for now. Sebelum nonton video lain, pastikan cek deskripsi di bawah. Ada banyak info menarik di sana dan ada link untuk nanya-nanya soal bisnis online. Terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe ke channel ini. Until next time.